Baik. Kita lanjutkan. Kemudian Syekh Abdul Salam melanjutkan ucapannya dan mengatakan, ihtaju ila idhari dzalika lamma bazigat kurunu ahli bidah wal khilaf. Maka penyebutan ini itu sangat dibutuhkan. Maksudnya ahlus sunnah, salafiyah. Kenapa demikian? Seiring dengan mulai merebaknya ahlul bidah. Kan mulai muncul ahlul bidah itu. Mereka juga mengatakan dirinya ahlus sunnah. Tetapi sunnah siapa yang mereka maksud? Karena ahlul bidah ketika mereka mengatakan dirinya ahlus sunnah, namun memahami Al-Quran dan sunnah tidak dengan pemahaman para salaf, tetapi mereka kembali kepada pemahaman kepala atau orang-orang yang pertama kali menginisiasi kelompok mereka. Contoh misalkan ada kelompok namanya Jahmiyah. Siapa yang menginisiator kelompok Jahmiyah itu? Yaitu seorang yang bernama Jaham ibn Safwan. Yang mana kelompok Jahmiyah ini salah satu kelompok yang mereka itu mengingkari tentang sifat-sifat Allah. Ada pula Mu'tazilah. Mereka mengatakan dirinya ahlus sunnah, mengaku mengikuti Al-Quran dan sunnah, tetapi tidak dengan pemahaman sahabat, tidak dengan pemahaman tabi'ut tabi'in. Mereka mengikuti pemahaman dari pendiri mereka, yaitu Wasil bin Atha. Bagi mereka, salaf mereka Wasil bin Atha. Mereka memahami Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman dari Wasil bin Atha yang mereka wariskan. Itu perlu untuk ditegaskan. Ahlus sunnah itu siapa? Pemahamannya siapa? Tidak cukup seorang mengatakan ahlus sunnah, tapi dia harus memiliki identitas. Dia memahami Al-Quran ini dan hadis ini dengan pemahaman siapa? Kalau mereka mengatakan diri mereka memahami Al-Quran dengan pemahaman pendiri-pendiri kelompok mereka, maka mereka tidak dikatakan ahlus sunnah. Karena dikatakan ahlus sunnah itu yang memahami Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Karena mereka adalah orang-orang yang diberikan lisensi oleh Nabi SAW. Fa kharajat tilka at-tawa'if wal firaq wa kanu ay ashabu hadhihi al-firaq yarawna annahum ala haqqin wa annahum furqan najiyah. Lalu kata saya di sini, lalu keluarlah kelompok-kelompok dan firqah-firqah yang penganutnya menganggap diri mereka berada di atas kebenaran. Dan itu yang Allah katakan dalam Al-Quran, kullu hisbim bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu dia berbangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Dia mengklaim diri mereka benar. Ya, sama seperti ada ungkapan kullun yasda'i wuslan bilailah. Semua orang ngaku punya hubungan dengan Laila. Ya. Tetapi kan sekedar klaim itu kan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tetapi klaim itu kan harus dibuktikan dengan realnya. Kalau benar-benar mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, maka tetapkan Allah itu berada di mana? Di atas. Kalau benar mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf, maka katakan Allah itu punya tangan, Allah itu bersemayam di atas arasnya. Dan jangan melakukan perkara-perkara baru dalam urusan agama. Selesai. Sekedar mengklaim itu semua orang bisa saja. Tapi yang dibutuhkan itu kan bukan sekedar klaiman, tapi pembuktian secara real, nyata. Ya. Kemudian dikatakan di sini, wa yastadilluna ala aqwalihim wa madzahibihim binususil kitab was sunnah. Mereka mendasari pendapat dan mazhab mereka dengan nas-nas Al-Quran dan sunnah. Tetapi yang seperti apa? Yunzilunaha ala araihim, tapi memahaminya dengan pemahaman mereka. Ya. Makanya benar apa kata Mufaddal ibn Muhalhal itu?
Mufaddal bin Muhalhal pernah mengatakan begini, ahlul ahwa itu, mereka itu mengatakan diri mereka ahlus sunnah. Kenapa? Oh, kami mengkaji kitab tauhid, kami mengkaji Al-Quran, kami mengkaji Sahih Bukhari, kami mengkaji ini. Tetapi kan yang perlu dilihat ketika mereka mengkaji kitab-kitab tersebut, apakah pemahaman mereka sesuai dengan pemahaman salaf? Itu yang paling penting kan? Antum kira ahlul ahwa tidak belajar Sahih Bukhari? Belajar. Tidak belajar tafsir? Belajar. Mereka ambil tafsir Ibnu Katsir, mereka pelajari Riyadhus Shalihin. Emang kita aja pelajari Riyadhus Shalihin? Mereka juga belajar. Mereka belajar Arba'in Nawawi, mereka juga belajar tentang Bulughul Maram. Tetapi kan cara memahaminya itu tidak seperti bagaimana salaf memahami dalil-dalil tersebut. Makanya waspada aja. Ya. Waspada. Wa yusarrifunaha amma dallat alaihi dhawahiruha. Nah, ini penting. Dan mereka memalingkan makna yang sesungguhnya. Dipalingkan sama mereka, ditakwil sama mereka. Oh, Allah itu tidak bersemayam. Istawa bukan bersemayam artinya, tapi istaulah, menguasai. Padahal jelas-jelas Ibnu Katsir mengatakan yang namanya istawa itu ala wartafa, tinggi. Padahal ngaku mengikuti Ibnu Katsir, tapi ketika dalam penafsiran masalah ayat itu mereka mengingkari Ibnu Katsir. Kan lucu kan? Aneh. Ya. Itulah mereka orang-orang ahlul ahwa. Mereka mengambil penjelasan para ulama yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Tetapi kalau itu bertentangan, ditolak. Mereka memalingkan maknanya. Ya. Wa yad'una annahum muttabi'unil kitabi was sunnah. Mereka mengklaim diri mereka mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Wa rubbama iltabasal amr ala ammatin nas, ya. Lalu apa kata beliau? Ada kalanya perkara tersebut ya menjadi samar-samar atas kebanyakan manusia. Karena kan kita tidak punya ilmu. Akhirnya kita itu tidak bisa membedakan apakah yang disampaikan itu baik atau salah. Nah, itulah pentingnya ilmu itu jamaah sekalian. Ya. Fahuna ihtajan nas ila idhari madhab as-salaf wa bayanihi. Maka disinilah manusia itu perlu untuk mengetahui madhab salaf itu seperti apa. Dijelaskan secara sejelas-jelasnya, secara gamblang. Walidha kana ahlul ilmi min a'immati harisina ala an yubayyinu amma dzakaru wa ma qaluhu min masailil i'tiqad huwa qaulun man sabaqahu min a'immatis salaf minas sahaba wat tabi'i wat tabi'in. Ya. Oleh karena itu, para imam-imam mereka semangat untuk menjelaskan tentang mazhab salaf ini, terutama dalam masalah-masalah akidah. Bagaimana ucapan-ucapan para salaf terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. Dijelas semangat mereka menjelaskan semua itu. Liya'lama anna ma khalafa dzalika laisa huwa min qaulihim. Sehingga tatkala didapati ada ucapan yang menyelisih ucapan mereka, berarti mereka itu bukan dari kalangan para salaf. Ya. Dari kalangan bukan dari kalangan para salaf. Wala min hadihim, bukan dari petunjuk mereka. Wa annahu min aqwali alil bid'ah wal khilaf. Tetapi semua itu dari ucapan ahlul bid'ah. Ingat, ahlul bid'ah itu begitu, coba. Nah, sekarang coba antum lihat. Kadang-kadang mereka itu ya sudah mulai iltibas. Iltibas itu menyamarkan diri mereka supaya dikenal sebagai ahlus sunnah. Mulailah mereka itu kadang-kadang kalau berceramah itu membuka dengan khutbatul hajah. Innal hamdalillah. Kalau orang baru ngaji, oh sunnah sudah ini. Karena pakai innal hamdalillah. Oh enggak bisa, lihat hakikatnya. Harus belajar, kita kenali. Ya, makanya ada sebuah nasihat dari para ulama kita, apa kata mereka? Araftu syarra la li syarri lakin li tawaqi wa man lam ya'rifis syarra yaqa'u fi. Kita belajar keburukan bukan berarti kita ingin jatuh ke dalam keburukan itu. Tapi orang yang tidak tahu keburukan itu, dia suatu saat pasti akan terjatuh ke dalam keburukan. Kita belajar tentang ini kelompok ini kelompok sesat, ini kelompok menyimpang, untuk kita menjauhinya, supaya kita lebih waspada, supaya kita lebih berhati-hati.
Kalau kita mendapati seorang dai yang memiliki ciri-ciri seperti yang disebutkan oleh para ulama dari kelompok-kelompok yang menyimpang, kita bisa waspada, bisa untuk meninggalkannya. Jadi tidak tepat kalau ada yang mengatakan, "Wis nggak apa-apa, apa yang disampaikan ustadznya itu yang penting baik diikuti. Kalau nggak baik nggak usah didengarkan." Loh, salaf itu menyuruh kita, jangan kita duduk bersama mereka. Kalau kita sudah tahu mereka itu adalah orang-orang yang menyimpang. Tapi kalau sebatas muamalah duniawi itu tidak dilarang. Yang dilarang itu antum berguru dengan mereka, antum belajar dengan mereka. Tapi kalau antum bermuamalah duniawi, antum penjual dia pembeli, antum tidak usah tanya, antum ngikut salaf atau enggak. Kalau enggak pulang, enggak usah belanja di sini. Rugi antum jemaah. Tutup toko antum. Tapi mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan atas perhatian antum semuanya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.